Rafael Leao kembali tampil menonjol saat membantu AC Milan mengalahkan Lazio di San Siro. Ia kini sudah mencetak 6 gol untuk Rossoneri musim ini. Rafael Leao memulai musim dengan sangat baik. Dari 10 pertandingan, ia mencetak 6 gol dan 1 assist, sekaligus menunjukkan bahwa ia bisa bermain efektif dalam duet penyerang. Golnya ke gawang Lazio memperlihatkan naluri striker yang tajam. Di San Siro, Leao juga selalu terlibat dalam gol, 4 gol dan 1 assist dalam 4 laga kandang terakhir. Ini adalah kedua kalinya Leao mencatat tren positif seperti itu di Serie A. Sebelumnya ia pernah melakukannya 5 kali beruntun pada Mei sampai September 2023. Sejak musim 2019-2020, ia termasuk salah satu pemain paling produktif dengan total kontribusi 101 gol, 60 gol dan 41 assist. Fikayo Tomori juga berperan penting dalam kemenangan Milan atas Lazio. Ia memberi assist untuk gol Leao lewat umpan silang akurat setelah menerima bola dari Josef Fofana di sisi kanan. Sejauh ini, Tomori punya 5 assist untuk Milan dan 2 diantaranya tercipta tahun ini. Assist pertamanya musim ini hadir saat ia memberi umpan untuk gol Luka Jovic melawan Fiorentina pada April lalu. Tottenham Hotspur harus bersaing dengan AC Milan untuk mendatangkan striker Crystal Palace Jean-Philippe Mateta. Pemain Prancis itu sudah mencetak 9 gol musim ini dan Spurs sebenarnya sudah mengincarnya sejak musim panas lalu. Tottenham Hotspur sempat mencoba memboyongnya di hari terakhir bursa transfer musim panas, namun gagal. Kini menurut kabar mereka akan mencoba lagi pada Januari mendatang. Crystal Palace sendiri khawatir kehilangan Mateta karena negosiasi kontrak baru belum membuahkan kesepakatan. Klub London Selatan itu enggan memenuhi permintaan gaji pemain berusia 28 tahun ini. Jika pembicaraan tetap buntu, Palace bisa saja melepas Mateta Januari nanti. AC Milan kabarnya sudah mengawasi situasi Mateta dan striker ini disebut ingin suatu saat bermain di Italia. Namun Spurs kemungkinan masih bisa menawarkan paket finansial yang lebih menarik. Selain itu, Mateta mungkin tergoda pindah ke Milan yang nampak berpeluang kembali bermain di Liga Champions musim depan. Masa depan Luka Modric di AC Milan sepenuhnya tergantung pada keputusan sang pemain. Meski begitu, pihak klub sudah mulai bergerak untuk mempertahankannya. Luka Modric kembali menjadi starter saat Milan menghadapi Lazio. Penampilannya sama sekali tidak terlihat seperti pemain yang mendekati akhir karir. Gelandang Kroasia ini justru terus menunjukkan performa luar biasa, menjadi pengatur serangan dan pusat taktik Massimiliano Allegri. Kinerja stabil Modric memunculkan spekulasi soal perpanjangan kontrak hingga musim 2026-2027. Namun situasinya tidak sesederhana itu. Kontrak saat ini berlaku 1 musim dengan opsi perpanjangan 1 tahun dan keputusan akhir ada di tangan Modric sendiri. Pemain berusia 37 tahun itu memutuskan setelah Piala Dunia musim panas mendatang apakah ia tetap di Milan atau bermain di klub lain. Milan sangat ingin mempertahankannya sehingga kabarnya klub sudah mulai mendorong Modric untuk mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak tersebut. Direktur olahraga AC Milan Igli Tari baru-baru ini berbicara soal masa depan Mike Maignan dan alasan dibalik perekrutan Luka Modric. Tari menjelaskan soal kontrak Mike Maignan yang akan habis Juni 2026. Mike baik-baik saja, kami sudah membuat kesepakatan di awal musim, bergerak maju tanpa saling menekan, ujarnya. Negosiasi lanjutan akan dilakukan setelah pertandingan selesai agar suasana tetap tenang dan fokus pada tim. Tari juga menceritakan alasan Milan mendatangkan Modric. Menurutnya, keputusan itu muncul setelah melihat kebutuhan tim musim lalu dan perlunya pemain berkarakter kuat. Dampaknya luar biasa, Modric sangat profesional, merayakan gol seperti anak kecil dan selalu mempersiapkan diri dengan serius, ungkap Igli Tari. Mengenai masa depan Modric, pemain Kroasia ini punya opsi perpanjangan kontrak 1 tahun lagi. Tari menambahkan bahwa mereka akan memutuskan langkah selanjutnya dengan tenang. Ia pun berharap Modric bisa terus bermain lebih lama bersama Rossoneri. Rafael Leao mencetak gol tunggal saat AC Milan menang 1-0 atas Lazio. Meski bukan penampilan terbaik tim, Rossoneri tetap mengamankan 3 poin dan memimpin klasemen sementara Serie A. Leo memanfaatkan umpan silang akurat Fikayo Tomori di awal babak kedua untuk mencetak gol.
Usai laga, Leo menjelaskan kepada Sky Sport Italia bahwa kerjasama ini hasil dari latihan intensif. Saya masih belajar, rekan-rekan membantu saya memahami pergerakan yang tepat. Umpan silang Vicaio adalah sesuatu yang sering kami latih, ujar Rafael Leao. Leo menambahkan bahwa kemenangan ini penting meski laga sulit. Ia dan tim akan terus fokus ke pertandingan berikutnya. Kami tahu masih banyak pertandingan ke depan. Hari ini berat, tapi kami bekerja dengan baik dan ingin mempertahankan performa ini, tutup Rafael Leao. Francolino sedang jadi incaran AC Milan dan AS Roma. Pemain muda ini dibanderol 40 juta euro dan akan jadi rebutan di bursa transfer Januari karena kedua klub ingin memperkuat lini depan mereka untuk bersaing memperebutkan Scudetto. Meski masih muda, performa Francolino sangat menjanjikan. Dalam 100 pertandingan profesional, ia sudah mencetak 52 gol dan 13 assist. Ia datang ke Denmark dari Akademi Benfica secara gratis pada musim panas 2023 dan langsung menunjukkan kemampuan hebatnya. Pada paruh pertama musim lalu, Francolino mencetak 12 gol dan 5 assist, sehingga mendapat penghargaan penemuan musim ini. Gol-golnya membuatnya dipanggil membela tim nasional Guinea-Bissau. Meski mereka gagal lolos ke turnamen berikutnya, musim ini ia sudah mencetak 19 gol dan 3 assist, termasuk 14 gol dari 15 laga Liga Super Denmark dan 3 gol dari 4 pertandingan Liga Eropa. Milan Futuro, proyek pengembangan pemain muda AC Milan, sempat terdegradasi ke Serie D, namun kini ada tanda-tanda keberhasilan. Salah satunya munculnya Davide Bartesaghi yang berhasil menjadi starter di tim utama Milan. Tujuan proyek ini adalah menyiapkan pemain muda agar siap bersaing di level senior. Meski beberapa pemain sempat kesulitan seperti Francesco Camarda di Serie C, mereka justru tampil tenang di level tertinggi. Beberapa alumni lain juga menunjukkan perkembangan positif. Camarda kini dipinjamkan dan bermain di Serie A. Kevin Zeroli bermain di Serie B bersama Monza, dan Alex Jimenez sudah bermain di Premier League. Keberhasilan Bartesaghi menunjukkan bahwa pengalaman di Milan Futuro membantu pemain muda berkembang, mematangkan mereka untuk siap bersaing di level profesional yang lebih tinggi. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.